Flash floods have hit parts of Saudi Arabia as heavy rainfall has been recorded across the kingdom. Locusts, swarms with as many as 50 billion insects. As COVID-19 threatens the people, locusts threaten people's livestock and food. Tahun 2026 menjadi awal dari serangkaian peristiwa mengerikan yang terjadi di Mekkah, kota suci bagi umat muslim. Namun sayangnya, keadaan justru semakin memburuk dalam munculnya invasi belalang, badai angin dahsyat, serta banjir bandang yang datang secara tiba-tiba dan tak terduga. Baik otoritas Saudi maupun umat muslim dibuat terkejut oleh bencana demi bencana yang terus datang tanpa henti. Kini umat muslim di seluruh dunia merasa khawatir terhadap fenomena misterius yang tiba-tiba menelan Ka'bah. Apa sebenarnya yang berada di balik berbagai kejadian mengejutkan ini? Apakah semua ini merupakan hukuman dari Tuhan atau justru sebuah ujian iman? Bergabunglah bersama kami saat membahas bagaimana Yesus ternyata telah memberikan peringatan yang sangat jelas mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi di Mekkah ini, namun tidak banyak orang yang menyadarinya. Sebuah video yang baru-baru ini muncul di YouTube dan Facebook memperlihatkan hujan salju lebat turun di area Ka'bah, tepatnya di Masjidil Haram, Mekkah, Arab Saudi. Video berdurasi 55 detik tersebut merekam fenomena langka itu, di mana para jamaah terlihat menikmati turunnya salju. Rekaman tersebut dengan cepat menyebar luas di berbagai platform media sosial. Kemunculan cuaca ekstrim seperti itu di Arab Saudi tentu sangat mengejutkan, mengingat negara gurun tersebut tidak dikenal sebagai wilayah yang memiliki salju. Bahkan hujan pun jarang terjadi. Dalam video tersebut, terlihat pria dan wanita mengenakan pakaian ihram berjalan di sekitar masjid dengan hamparan salju di sekeliling mereka. Beberapa orang tampak menggunakan ponsel mereka untuk merekam video dan mengambil foto, sementara yang lainnya sibuk bersuah foto untuk mengabadikan momen langka tersebut. Meski peristiwa ini terdengar mengejutkan, ternyata itu hanyalah satu dari sekian banyak kejadian aneh yang terjadi di Mekkah. Kota suci tersebut bersama beberapa kota lain di Arab Saudi mengalami perubahan cuaca yang tidak menentu, termasuk banjir bandang dan angin kencang yang datang secara tiba-tiba. Ketika Pusat Meteorologi Nasional Arab Saudi berusaha menghadapi tantangan besar akibat berbagai fenomena ini, sebuah insiden lain kembali terjadi. Ka'bah disebut-sebut telah ditelan oleh sebuah fenomena misterius. Umat muslim di seluruh dunia kini menuntut penjelasan. Namun sebagian orang berpendapat bahwa mencari penjelasan secara ilmiah atau alami saja tidak akan cukup untuk menjawab semuanya. Karena menurut mereka, Yesus telah lebih dahulu menubuatkan kejadian-kejadian tersebut. Tetap bersama kami untuk mengetahui bagaimana peringatan Yesus mengenai berbagai peristiwa di Mekkah ini dianggap sangat jelas, namun justru sering diabaikan oleh banyak tokoh agama. Namun sebelum membahas lebih jauh, mari kita mengenal terlebih dahulu Ka'bah dan insiden mengejutkan yang telah mengguncang umat muslim di seluruh dunia. Ka'bah yang sering disebut sebagai rumah Tuhan merupakan sebuah bangunan luar biasa yang memiliki arti sangat penting dalam ajaran Islam. Bangunan ini berdiri di pusat Masjidil Haram di Mekkah, Arab Saudi, dan menjadi titik utama bagi jutaan umat muslim dari seluruh dunia saat melaksanakan ibadah haji setiap tahunnya. Meskipun sebagian besar orang hanya mengetahui bagian luarnya saja, sebenarnya terdapat beberapa fakta menarik mengenai bagian dalam Ka'bah yang layak untuk dibahas lebih lanjut. Salah satu ciri paling mencolok dari Ka'bah adalah posisinya yang disusun dengan sangat presisi, mengikuti arah mata angin utama. Setiap sudut bangunan ini dirancang secara hati-hati agar sejajar dengan arah-arah tersebut. Selain itu, pintu Ka'bah dihiasi dengan ornamen emas murni yang sangat indah, menambah kemegahan dan daya tariknya yang memukau. Diselimuti kain sutra hitam yang dikenal sebagai kiswah, Ka'bah menghadirkan pemandangan yang begitu mengagumkan dan penuh wibawa. Kiswah sendiri secara historis berasal dari Mesir, dan dahulu dibawa bersama rombongan para jamaah selama perjalanan ibadah haji. Kain megah tersebut dihiasi dengan kaligrafi rumit yang dibuat menggunakan benang emas murni. Ayat-ayat Al-Quran dalam tulisan Arab menghiasi permukaan kain itu, semakin menegaskan kesuciannya. Ka'bah sendiri merupakan bangunan berbentuk kubus sederhana dengan tinggi sekitar 13 meter dan ukuran dasar kurang lebih 10 x 12 meter. Bagian luar bangunan ini dibuat dari batu granit yang memberikan kesan kokoh, kuat, dan abadi. Saat tangan menyentuh permukaannya yang halus, muncul perasaan hormat dan kekaguman yang begitu mendalam. Pembangunan serta renovasi Ka'bah menjadi bukti nyata keahlian dan keterampilan dari banyak generasi yang turut berkontribusi menjaga keberadaan bangunan suci tersebut.
Namun, Ka'bah bukan sekedar bangunan fisik semata. Ka'bah menyimpan makna sejarah dan spiritual yang sangat mendalam. Menurut tradisi Islam, bangunan ini pertama kali didirikan oleh Nabi Ibrahim dan putranya, Nabi Ismail, sebagai tempat ibadah yang didedikasikan sepenuhnya kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Selama berabad-abad, Ka'bah telah mengalami berbagai proses pembangunan ulang dan renovasi, di mana setiap periode meninggalkan jejak tersendiri pada bentuk bangunan yang terlihat hingga saat ini. Ketika memasuki kawasan suci yang mengelilingi Ka'bah yang dikenal dengan nama Haram, suasana ketenangan dan kekhusyukan langsung terasa menyelimuti hati. Para jamaah dari berbagai latar belakang dan penjuru dunia melaksanakan tawaf, yaitu ritual mengelilingi Ka'bah berlawanan arah jarum jam. Ritual ini melambangkan persatuan dan kepasrahan kepada Tuhan. Atmosfer di tempat tersebut terasa begitu kuat dan menyentuh ketika para jamaah mengangkat tangan mereka dalam doa, melantunkan ayat-ayat Al-Quran, serta mencari ketenangan dan kedamaian spiritual. Sebagai tempat paling suci dalam ajaran Islam, Ka'bah memiliki arti yang sangat besar dan menjadi pusat dari berbagai aktivitas serta ritual keagamaan. Salah satu ritual utama yang berkaitan dengan Ka'bah adalah tawaf, di mana umat muslim dari berbagai latar belakang berkumpul untuk mengelilingi bangunan suci tersebut sebanyak 7 kali, berlawanan arah jarum jam. Bagi umat Islam, Ka'bah atau bangunan berbentuk kubus itu merupakan magnet suci dan dianggap sebagai rumah pertama yang dibangun untuk menyembah Tuhan. Tawaf dilakukan selama ibadah haji maupun umrah, yaitu ibadah ziarah yang tidak wajib dan dapat dilakukan kapan saja sepanjang tahun. Ritual ini memiliki makna spiritual yang sangat mendalam, melambangkan persatuan dan kesetaraan seluruh umat beriman ketika mereka berjalan bersama dalam satu irama yang harmonis. Gerakan melingkar mengelilingi Ka'bah melambangkan siklus kehidupan yang terus berputar dan kehadiran Tuhan yang kekal selamanya. Dalam setiap putaran tawaf, para jamaah mengekspresikan pengabdian mereka, serta berusaha mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Selain tawaf, salat juga memegang peranan yang sangat penting dalam aktivitas ibadah yang berkaitan dengan Ka'bah. Umat muslim di seluruh dunia selalu menghadap ke arah Ka'bah ketika melaksanakan salat, tanpa memandang di mana lokasi geografis mereka berada. Tindakan menghadap ke arah yang sama ini melambangkan persatuan umat Islam dan menjadi simbol arah ibadah menuju tempat paling suci dalam Islam. Ka'bah menjadi pengingat yang terus-menerus akan perannya yang sangat sentral dalam kehidupan spiritual umat muslim di seluruh dunia. Bangunan suci ini juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ibadah haji dan umrah. Haji sendiri adalah ibadah besar yang dilaksanakan pada bulan Zulhijjah dalam kalender Islam dan menjadi kewajiban bagi setiap muslim yang mampu secara fisik maupun finansial untuk melaksanakannya setidaknya sekali seumur hidup. Berbagai ritual dalam ibadah haji dipenuhi dengan tradisi yang diwariskan turun-temurun dan memiliki makna spiritual yang sangat mendalam. Namun belakangan ini, situasi di sekitar Ka'bah menjadi sangat memprihatinkan akibat berbagai kondisi cuaca aneh yang melanda Arab Saudi. Banyak jamaah yang terkena dampak langsung dari peristiwa-peristiwa tersebut. Kini, mari kita memahami apa sebenarnya yang sedang terjadi di Mekah dan berbagai wilayah lain di Arab Saudi. Apa yang sebenarnya tengah terjadi di negara tersebut? Apa yang berada di balik berbagai kejadian mengejutkan itu? Dan seberapa besar kerusakan yang ditimbulkannya? Dalam beberapa waktu terakhir, Ka'bah, tempat paling suci dalam Islam yang berada di kota Mekah, dilanda serangkaian peristiwa yang dianggap tidak biasa. Selain fenomena langka berupa turunnya salju, wilayah tersebut juga mengalami berbagai bencana lain seperti banjir, badai, gempa bumi, dan sambaran petir. Berbagai musibah ini semakin diperparah oleh hujan deras yang mengguyur Arab Saudi, khususnya wilayah Mekah, hingga menyebabkan banjir besar di banyak area. Di tengah meningkatnya pembahasan mengenai dampak perubahan iklim global, kini semakin banyak pihak yang menyadari pentingnya perencanaan darurat, pemeliharaan infrastruktur, serta pendekatan yang lebih menyeluruh dalam memahami penyebab banjir, baik yang berasal dari faktor alam maupun aktivitas manusia. Hujan deras yang menyebabkan banjir besar di Mekah membawa dampak yang sangat serius. Aktivitas ibadah terganggu, dan banyak jamaah terpaksa meninggalkan lokasi demi keselamatan mereka. Peristiwa ini memicu perdebatan panjang mengenai bagaimana cara mencegah kejadian serupa di masa depan, terutama mengingat pola cuaca di negara tersebut yang semakin sulit diprediksi. Fenomena cuaca tidak biasa seperti badai pasir, hujan lebat, hingga turunnya salju langka di wilayah barat laut Arab Saudi semakin memperkuat pembahasan mengenai pengaruh perubahan iklim global. Kerusakan besar dan banjir yang melanda Mekah sebagian besar disebabkan oleh sistem drainase yang tidak mampu menampung volume air yang sangat besar, serta perubahan jalur aliran air alami di wilayah tersebut. Akibatnya,
Aktivitas sholat di masjid sempat dihentikan, sementara untuk proses perbaikan dan pemeliharaan, yang kemudian membawa dampak serius bagi manusia maupun hewan di area tersebut. Dampak jangka panjang dari banjir di Mekkah membuat pihak berwenang mulai memprioritaskan langkah-langkah keselamatan, serta melakukan berbagai penelitian untuk memahami penyebab bencana tersebut secara lebih mendalam. Selain berbagai tantangan itu, Ka'bah juga menghadapi kejadian lain yang belum pernah terjadi sebelumnya, ketika area tersebut diserang oleh kawanan belalang dalam jumlah besar. Waktu terjadinya peristiwa tersebut terasa sangat mengganggu, karena saat itu umat muslim sedang melaksanakan ibadah di kota suci tersebut. Berbagai kejadian ini membuat banyak orang mulai mempertanyakan makna sebenarnya di balik semua peristiwa itu. Apakah semua ini hanyalah fenomena alam biasa, ataukah memiliki makna spiritual yang lebih dalam? Sebagian orang menafsirkan berbagai kejadian tersebut sebagai tanda-tanda akhir zaman, dengan keyakinan bahwa Tuhan sedang memperingatkan umat manusia agar bersiap menghadapi suatu peristiwa besar. Dengan merujuk pada teks-teks keagamaan seperti Alkitab, mereka menemukan hubungan antara salju dengan konsep kemurnian, pengampunan, dan perubahan menuju hal yang lebih baik. Salju dipandang sebagai simbol penyegaran dan kehidupan yang diperbarui. Sudut pandang alternatif ini memberikan interpretasi baru yang bersifat religius terhadap berbagai berita yang datang dari Arab Saudi belakangan ini. Dalam tulisan Nabi Yesaya, terdapat beberapa penyebutan mengenai padang gurun yang akan berbunga, menggambarkan secara jelas dunia yang berubah di masa depan. Yesaya 35 ayat 1 menyatakan, "Padang gurun dan tanah kering akan bergembira, padang belantara akan bersorak-sorai dan berbunga seperti bunga mawar." Kata-kata tersebut menghadirkan gambaran tentang harapan dan pembaruan. Demikian pula dalam Yesaya 43 ayat 19 tertulis, "Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Saat ini juga, hal itu akan terjadi dengan tiba-tiba. Tidakkah kamu mengetahuinya? Aku akan membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di tanah tandus." Ayat-ayat dalam Alkitab tersebut membuat sebagian orang yang memiliki keyakinan religius yang kuat menafsirkan kemunculan salju di wilayah yang biasanya kering dan panas sebagai tanda akhir zaman yang telah dinubuatkan oleh para nabi. Namun demikian, terdapat pula penafsiran lain mengenai fenomena cuaca aneh tersebut yang juga berasal dari kitab Yesaya. Dalam Yesaya 1 ayat 18, salju digambarkan sebagai simbol positif yang melambangkan pengampunan dari Tuhan. Sudut pandang ini memberikan harapan yang lebih positif mengenai makna dari turunnya salju tersebut. Ketika seseorang membayangkan gurun Arab Saudi, yang sering muncul dalam pikiran adalah hamparan bukit pasir yang panas di bawah terik matahari tanpa henti. Namun akibat pemanasan global, iklim gurun di Arab Saudi dalam beberapa tahun terakhir menjadi jauh lebih panas, bahkan mungkin melampaui suhu yang pernah terjadi pada masa Nabi Muhammad sekitar 1400 tahun yang lalu. Berbagai fenomena yang saling bertolak belakang dan terjadi saat ini berhasil menarik perhatian publik, terutama di kalangan umat muslim. Arab Saudi sendiri merupakan negara yang sebagian besar wilayahnya datar, dipenuhi gurun luas, dan memiliki sumber air yang sangat terbatas. Karena itu, negara tersebut sangat bergantung pada sumur dan air hujan untuk memenuhi kebutuhan airnya. Oleh sebab itu, munculnya bencana banjir serta salju yang menutupi gurun dianggap sebagai sesuatu yang sangat luar biasa. Menariknya, anomali iklim seperti ini bukan pertama kali terjadi di Arab Saudi. Sejak tahun 2020, hujan deras dan salju telah beberapa kali terjadi di negara tersebut di bawah pemerintahan Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud. Berbagai kejadian ini memunculkan spekulasi bahwa pemanasan global dan perubahan iklim ekstrim menjadi penyebab utama di balik fenomena tersebut. Namun bagi umat muslim, fenomena-fenomena ini tidak hanya dijelaskan melalui sudut pandang ilmiah semata, tetapi juga dipahami melalui perspektif agama. Al-Quran dan hadis, yaitu kumpulan perkataan serta tindakan Nabi Muhammad, memberikan penjelasan yang berbeda mengenai berbagai tanda yang akan terjadi di masa depan. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Nabi Muhammad menyebutkan tanda-tanda yang menunjukkan semakin dekatnya hari kiamat. Salah satu tanda tersebut adalah berubahnya tanah Arab menjadi wilayah hijau dan subur yang dipenuhi padang rumput serta sungai-sungai. Hadis tersebut menyatakan, hari kiamat tidak akan terjadi sampai tanah Arab kembali menjadi hijau dengan tumbuhan dan sungai-sungai. Hadis ini menekankan konsep kembalinya wilayah Arab kepada keadaan aslinya, yang mengisyaratkan bahwa wilayah tersebut dahulu pernah subur dan bukan tandus seperti yang terlihat saat ini. Jika melihat konteks perubahan iklim serta meningkatnya curah hujan dan turunnya salju di wilayah selatan Arab Saudi, ada kemungkinan bahwa perkataan Nabi dalam hadis tersebut mulai menunjukkan tanda-tandanya pada tahun-tahun mendatang.
Lalu apa yang dikatakan Yesus mengenai situasi yang terjadi di Ka'bah, dan apakah semua ini merupakan tanda akhir zaman? Di dunia modern saat ini, pembahasan mengenai akhir zaman, kiamat, dan kemungkinan terjadinya pengangkatan umat tampaknya tidak pernah berhenti. Baik melalui buku, film, acara televisi, maupun podcast, topik-topik tersebut terus muncul dan menjadi perbincangan di berbagai tempat. Ketika menghadapi berbagai peristiwa tragis dan keberadaan kejahatan di dunia, manusia secara alami cenderung mencari tanda-tanda akhir zaman daripada mencari jawaban melalui firman Tuhan. Kita semua pernah mendengar tentang berbagai tanda akhir zaman, dan mungkin Anda sendiri dapat menyebutkan beberapa contoh yang dianggap termasuk ke dalam kategori tersebut. Namun di tengah semua ketidakpastian itu, ada secercah harapan yang diungkapkan Yesus di dalam Alkitab. Yesus berkata bahwa siapa yang bertahan sampai akhir akan diselamatkan. Ia juga mengatakan bahwa kabar baik tentang kerajaan Allah akan diberitakan ke seluruh dunia sebelum akhirnya tiba, waktunya akhir itu datang. Maka pertanyaannya adalah, bagaimana cara kita bertahan? Bertahan bukan berarti sekedar menunggu dan tetap hidup sampai Yesus datang kembali. Salah satu inti utama dari pesan Yesus adalah membawa kerajaan surga hadir di bumi. Sebagai orang percaya, kita memiliki tugas untuk membawa budaya kerajaan surga ke dalam dunia ini. Kita bukanlah penonton pasif, melainkan pribadi-pribadi yang dipanggil untuk menjadi alat yang membawa terang Kristus ke bumi, terutama di masa-masa yang penuh kekacauan dan kesulitan. Yesus dengan jelas memperingatkan bahwa banyak orang akan disesatkan. Karena itulah sangat penting untuk tetap berpegang teguh pada firman Tuhan dan benar-benar memahami hati serta ajaran Yesus. Tidak ada alasan untuk hidup dalam kepanikan, karena pengharapan sejati kita berada di dalam Kristus. Untuk benar-benar mengenal Yesus, kita perlu membaca kitab-kitab Injil dan memahami siapa dirinya sebenarnya, serta kasih karunia, pengharapan, dan belas kasih yang Ia tawarkan kepada manusia. Dengan mengikuti pembacaan Alkitab yang berfokus pada Injil, kita dapat memperoleh gambaran yang jelas tentang Kristus dan menemukan hikmat serta kehidupan melalui ajaran-ajarannya. Hal penting lainnya adalah ketaatan. Setiap dari kita ditempatkan di bumi pada masa sejarah yang spesifik ini, di tengah keluarga, tempat kerja, sekolah, dan lingkungan masing-masing, untuk sebuah tujuan tertentu. Kita dipanggil untuk melakukan apa yang menjadi kemampuan dan panggilan unik kita demi kemuliaan Tuhan dan kebaikan sesama. Roh Kudus yang ada di dalam diri kita memisahkan kita untuk melakukan pekerjaan kerajaan Allah yang tidak hanya terjadi di gereja, tetapi juga di rumah, ruang kelas, dan tempat kerja. Yesus berkata, "Biarlah terangmu bercahaya di depan orang lain, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Berdoalah dan mintalah kepada Tuhan agar diberikan mata untuk melihat bagaimana Anda bisa menjadi terang bagi orang lain, tepat di tempat di mana Tuhan telah menempatkan Anda. Maukah Anda menjadi terang bagi Injil di tengah dunia yang penuh gejolak ini? Di tengah kekacauan dan ketidakpastian, iman menjadi jangkar yang kuat bagi kehidupan kita. Kita dapat berpegang pada pengharapan bahwa Yesus akan datang kembali dan menjadikan segala sesuatu baru. Damai sejahtera yang melampaui segala akal akan menjaga hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Seperti yang tertulis dalam Filipi 4 ayat 7, damai sejahtera itu sebenarnya sudah menjadi milik kita, sehingga kita tidak perlu dikuasai oleh kekacauan dan ketakutan. Bawalah pesan damai dan pengharapan ke setiap tempat yang Anda datangi dan kepada setiap orang yang Anda temui. Berdoalah ketika Anda merasa cemas, dan mintalah kepada Tuhan agar memberikan ketenangan bagi hati dan pikiran Anda saat memusatkan perhatian kepadanya. Menjelang masa-masa akhir zaman, penting juga untuk memahami persamaan dan perbedaan keyakinan dari berbagai agama, khususnya Islam dan Kristen. Kedua agama tersebut sama-sama menempatkan Yesus pada posisi yang sangat dihormati, meskipun terdapat perbedaan dalam cara memahami dirinya. Baik umat Muslim maupun Kristen percaya bahwa Yesus hadir ke dunia melalui kelahiran yang ajaib, melakukan berbagai mujizat besar di bumi, dan akan datang kembali dalam kedatangan kedua yang luar biasa. Walaupun terdapat perbedaan dalam penafsiran, penghormatan yang sama terhadap Yesus dapat menjadi titik awal untuk membangun dialog, pemahaman, toleransi, dan rasa hormat satu sama lain. Ketika berbicara mengenai otoritas kitab suci, terdapat perbedaan antara umat Muslim dan Kristen. Bagi umat Kristen, Alkitab dianggap sebagai firman Tuhan, dan sebagian percaya bahwa para penulisnya dibimbing langsung oleh Tuhan dalam proses penulisannya. Sementara itu, umat Muslim memiliki kitab suci Al-Quran, yang diyakini sebagai wahyu langsung dari Tuhan kepada Nabi Muhammad. Dalam berbagai ajaran kitab suci,
Yesus memberikan keyakinan bahwa orang-orang kudus akan tetap dilindungi. Bahkan di tengah masa-masa penuh bencana dan kesulitan yang dialami manusia, ajarannya menawarkan penghiburan dan rasa perlindungan ilahi bagi mereka yang tetap setia. Di sepanjang Perjanjian Baru, Yesus menyampaikan banyak kata-kata penguatan dan penghiburan kepada para pengikutnya. Ia berbicara mengenai pemeliharaan Tuhan dan kasih-Nya kepada umat manusia, meyakinkan bahwa bahkan di tengah ujian dan penderitaan, iman akan menjadi kekuatan yang menopang mereka. Yesus menekankan pentingnya percaya dan bersandar sepenuhnya pada kasih serta tuntunan Tuhan. Orang-orang yang menemukan penghiburan dalam ajaran tersebut mungkin melihat berbagai bencana yang terjadi di dunia saat ini sebagai kesempatan untuk memperdalam iman dan semakin mendekat kepada Tuhan. Mereka dapat memandang berbagai tantangan itu sebagai proses untuk memurnikan dan menguatkan perjalanan spiritual mereka, dengan keyakinan bahwa orang-orang yang tetap setia pada akhirnya akan memperoleh perlindungan dan keselamatan melalui pengabdian yang tidak tergoyahkan. Terima kasih telah menonton. Selagi Anda masih di sini, silakan klik video lainnya yang muncul di layar Anda sekarang juga.